Nah, Rasulullah yang sudah mi'raj ke Sidratul Muntaha mencapai tingkat kesempurnaan, kok nggak terus tinggal di sana? Sudahlah, sudah sampai di sisi Allah dalam kesempurnaan, tapi beliau justru balik lagi turun menghadapi problem. Umatnya miskin, umatnya sengsara, umatnya digebukin, orang disuruh hijrah, meninggalkan harta kekayaan di Mekah. Sampai Nabi pun akhirnya harus hijrah. Itu. Nah, ada orang-orang tarekat yang kurang paham seperti ini. Pokoknya kalau udah khalwat, udah zikir, sampai pada tingkatan muraqabah, sudah sampai tingkat lataif 1, 2, 3, 7, sudah begitu dekat dengan Allah, bahkan sudah menyatu dengan Allah, sehingga setiap detik nafasnya pun Allah, sehingga setiap denyut nadinya adalah Allah dan menyatu dengan Allah, lalu tidak mau lagi peduli dengan urusan sosial masyarakat di sekitarnya. Ini tarekat ngawur, merasa suci sendirian, merasa soleh sendirian, merasa mencapai tingkat kesempurnaan sendirian. Allah justru nggak suka dengan yang kayak begitu. Itu. Alhamdulillah, kita dikunjungi oleh salah satu akhwat TKN yang sedang mengemban amanah sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Timur. Dan yang namanya Pemda itu ada banyak program-program untuk kesejahteraan, ekonomi, pembangunan, dan pendidikan. Oleh sebab itu, tolong dicatat betul, kalaulah LDTKN itu fokus lebih pada amaliyah TKN, seperti menyelenggarakan manakib bulanan, menyelenggarakan malam Jumat, khataman, menyelenggarakan program-program khalwat, seperti yang sekarang sedang berjalan, khalwat ibu-ibu 7 hari, dan nanti disambung khalwat bapak-bapak 10 hari, dan ada program iktikaf sekaligus khalwat di bulan Ramadan. Ya. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan dakwah. Kalau LDTKN itu fokus lebih pada kegiatan amaliyah TKN, maka harus ada yang menangani kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat ekonomi, kesejahteraan ekonomi. Kalau di pengurus LDTKN kurang orangnya, saya sarankan itu diambil alih oleh walayah, Yayasan Wakaf Latifah Mubarakiyah. Sebab yang namanya wakaf itu adalah sejumlah harta, ya, kata Nabi, al-khubs, harta yang ditahan dari kepemilikan dan pemanfaatan orang tertentu, tapi diproduktivitaskan sehingga ada panen, ada hasil, dan panen itu disedekahkan. Itu. Jadi wakaf itu lebih berdimensi komersial, lebih berdimensi produktivitas, lebih berdimensi jangka panjang. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu memang untuk konsumtif, dan dalam 1 tahun itu sudah harus habis. Ya. Oleh sebab itu tolong diperhatikan betul yayasan wakaf kita, karena sudah ada akhwat kita yang sebagai wakil wali kota, ini dimanfaatkan betul. Hendaknya walayah membentuk unit inkubasi bisnis, unit pengembangan usaha. Itu. Apa yang bisa dilakukan? Dari yang tadi kita dengarkan, tahap pertama, pengurus walayah yang menangani inkubasi bisnis ini bisa nanti berjumpa dengan Ibu Wakil Wali Kota. Beliau sudah membuka kesempatan itu kepada kami waktu duduk tadi di bawah. Jadi kita nanti bentuk tim
berjumpa dengan Ibu Wakil Wali Kota, dua hal yang pokok. Pertama, masalah perizinan untuk kita mulai membongkar beberapa rumah di samping masjid yang sudah kita beli. Lalu kita akan mulai pembangunan di tingkat masjid ini. Ya. Nah, itu masalah perizinannya kita akan berkonsultasi. Jadi pengurus Yayasan Walaya sana. Yang kedua, dirapatkan dulu, dibahas ya, unit inkubasi ini. Kita akan menyodorkan potensi-potensi Ikhwan TKN berwira swasta, berekonomi, apa saja potensinya. Lalu saat kita berjumpa dengan Ibu Iin, nanti Ibu Iin akan memanggil kepala para pejabat teknis yang menangani itu. Jadi nanti para pejabat teknis, kita dari wilayah datang, kita saling tukar informasi, apa potensi yang ada, apa yang mau kita lakukan. Itu. Nah, dari situ nanti kita rumuskan bentuk kerjasamanya dengan suku dinas apa kerjasama yang bisa kita lakukan, dengan suku dinas yang berbeda kerjasama apa yang bisa kita lakukan. Yang intinya adalah pengembangan kesejahteraan ekonomi, pengembangan usaha, kewirausahaan, entrepreneurship. Karena itu juga kami pesankan kepada para ikhwan dan akhwat yang hadir supaya datang ke TKN Center ini jangan sendiri. Dijawil, diajak juga itu ya, anaknya ke cucunya, keponakannya. Tujuannya dua hal, untuk memperkenalkan TQN itu sendiri supaya kita bisa mengajak mereka masuk surga bareng-bareng. Dan yang kedua, terutama bila ada anak cucu keponakan kita yang memang memerlukan fasilitas-fasilitas, peluang-peluang untuk tumbuh berkembang ya. Apakah terkait dengan beasiswa dan lain-lain. Tentu saja semuanya itu tidak pernah lepas dari S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Itu ya. Kalau sekolahnya bolos melulu, ngapain minta beasiswa? Itu ya, misalnya ya. Nah, itu masuk surga pun pakai S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, itu. Nah, jadi mulai berikutnya ajak nanti generasi mudanya, anak cucu keponakan. Itu adalah bagian dari dakwah kita. Ajaklah untuk ikut program-program yang sifatnya amaliyah ubudiyah, apakah kursus tasawuf, pelatihan mubalik tasawuf, kemudian program iktikaf, zikir dan lain-lain, atau program yang bersifatnya muamalah, entrepreneurship. Karena tantangan yang kita hadapi di masa depan ini adalah pertumbuhan penduduk yang begitu pesat. Pertumbuhan penduduk tanpa keahlian, bagaimana? Pertumbuhan penduduk dengan keahlian, sudah sekolah tinggi-tinggi, ya, tapi tidak bisa berusaha terkait dengan lapangan kerja dan entrepreneurship. Jadi selalu kita ingatkan, menjadi orang TKN itu bukan hanya sibuk bermesraan diri dengan Allah saja, tapi kita punya tanggung jawab sosial. Kita punya tanggung jawab sosial. Dalam tanbih dari Abah Sepuh yang berulang-ulang disampaikan oleh Abah Hanom dan kita baca, saya selalu ingat dua hal yang paling mendasar. Taati agama dan negara sepantasnya. Agama dan negara, urusan ritual dan urusan sosial tidak bisa kita abaikan. Termasuk 14 Februari besok, jangan ada yang golput dengan segala kekurangannya. Ya, kalau ada kekurangan, ya 3 calon itu manusia, bukan malaikat yang serba suci. Ada saja kekurangannya, tetapi pilih yang kekurangannya paling minimal. Pilih yang paling bisa membawa aspirasi umat Islam, khususnya ikhwan dan akhwat TKN. Itu. Pilih yang mana yang akan memungkinkan. Itu. Siapa? Saya nggak boleh ungkapkan. Karena ini sudah masa tenang. Dan yang lebih penting, ini adalah kegiatan manakib. Kegiatan manakib itu adalah panggungnya Syarul Qadir Al-Jilani. Tidak boleh digunakan untuk kampanye politik, tidak boleh digunakan untuk kampanye pribadi,
Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu tanggung jawab kepada agama dan negara, tanggung jawab ritual ubudiyah, tanggung jawab sosial muamalah. Yang kedua, yang saya selalu ingat betul di dalam tanbih itu, hendaknya buktikan dengan kebajikan yang bersumber dari kesucian. Itu dalam tanbih. Jadi kita ini menjadi orang tarekat, bukan orang yang asik dengan ibadahnya, bermesraan sendiri saja dengan Allah. Kesucian diri kita, kesucian ruh dan kolbu kita dibuktikan dengan menghasilkan banyak kebajikan bagi masyarakat sekitarnya. Karena khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kamu adalah kamu yang paling banyak manfaat untuk orang sekitarnya. Abah Hano sufi, tetapi juga beliau menyelenggarakan pendidikan mulai dari kelas pesantren-pesantren, kemudian menjadi sebuah pendidikan formal, tingkat TK, SMK, sampai perguruan tinggi. Ini membuktikan seorang sufi itu bukan asik zikir dengan dirinya saja sendiri. Karena Rasulullah SAW pun Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, puncak kesempurnaan. Yang kalau saya sudah sampai di sana, saya nggak bakalan mau balik lagi. Tapi tahu Rasulullah sudah sampai Sidratul Muntaha, turun lagi. Karena harus mengurus umatnya. Begitu turun ke Mekah, ternyata dakwah di Mekah itu semakin mendapat tantangan keras. Umat Islam semakin dimusuhi, semakin diteror, semakin diintimidasi, sampai orang-orang Mekah pun tidak mau melakukan transaksi ekonomi dengan pengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka mau beli garam, mau beli gandum, beli makanan, itu gak ada yang mau berdagang. Sehingga para sahabat Nabi harus keluar dari kota Mekah, mencari daun-daunan, dahan-dahan kayu yang bisa dimakan, tinggal di gua-gua. Yang masih coba bertahan di dalam, diteror, digebukin. Kisah Bilal yang disiksa begitu berat, itu contoh. Sampai akhirnya Rasulullah SAW pun akan dibunuh, maka Allah memerintahkan hijrah kepada Rasul. Hijrahnya umat Islam sudah lebih dulu. Nabi sudah menyuruh hijrah duluan sebelum nabinya sendiri hijrah. Karena situasi makin berat, alangkah baiknya kalian ini hijrah dulu. Karena Nabi sendiri dari keluarga terhormat, bangsawan terhormat. Ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu karena kota, itu disebut gubernurnya kota Mekah itu. Sangat dihormati. Ketika Raja Abraha dari Yaman sudah membuat Ka'bah palsu dengan harapan orang-orang Arab yang setiap tahun datang ke Mekah berhaji sambil melakukan aktivitas perdagangan, menimbulkan kemakmuran bagi Mekah, setelah dibikinkan Ka'bah mereka akan beralih ke Yaman. Tapi orang Arab tahu bahwa Ka'bah itu bukan Baitullah. Ka'bah yang di Yaman itu bukan Baitullah. Mereka tidak mau ke Yaman. Maka Raja Abraha memutuskan, kalau begitu Ka'bah asli kita hancurkan saja. Maka Raja Abraha datang dari Yaman membawa pasukan gajah. Dulu belum ada tank, belum ada pesawat tempur. Gajah saja sudah paling hebat itu. Begitu Abraham mendekati kota Mekah, perkampungan-perkampungan yang ada di dekatnya itu dijarah, dirampok semua asetnya, dari emas, kemudian hewan-hewan ternak, dan mereka menuju masuk kota Mekah. Seluruh orang Mekah sudah lari semua sembunyi, karena ini pasukan yang sangat hebat. Kakeknya Nabi Muhammad SAW tampil ke tengah jalan menghadang sendirian. Apa kau minta? Aku adalah pemimpin Makkah, maka aku minta seluruh aset kekayaan, harta kekayaan wargaku yang sudah kamu rampok, kembalikan. Abraha yang di atas gajah tertawa.
Kalau cuma mengembalikan harta hasil jarahan terlalu kecil. Ngapain kamu minta yang terlalu sederhana? Justru kami datang akan menghancurkan Ka'bah. Dan kalau Ka'bah hancur, tidak ada lagi perayaan tahunan orang-orang Arab datang untuk berhaji. Maka aktivitas perdagangan terhenti. Mereka akan pindah ke Yaman dan kalian akan jatuh miskin. Ini lebih dahsyat, ini lebih strategis. Kenapa kamu tidak meminta supaya aku mengurungkan niat, menggagalkan rencana, menghancurkan Ka'bah? Kenapa yang diminta? Persoalan sederhana, cuma mengembalikan barang-barang yang kami jarah. Apa jawab kakek Nabi? Harta rakyat kami itu adalah milik kami. Sedangkan Ka'bah itu milik Allah. Kamu mau menghancurkan Ka'bah, itu urusan kamu dengan Allah. Itu. Ya. Lalu Raja Abraham memerintahkan pasukan untuk maju. Pasukannya untuk Makkah menghancurkan Ka'bah. Saat itulah Allah mengirim burung-burung ababil, membawa batu-batu yang sangat panas. Sebagian riwayat menyebutkannya dari neraka, sebagian lagi bilang bisa saja itu dari tengah-tengah gurun pasir yang memang sedang musim panas. Dan burung itu melepas satu batu segini saja, apalagi segini. Tapi dari ketinggian yang sangat tinggi, semua jatuh, dibidikkan ke kepala. Biar pakai helm ya bolong semua. Gajahnya pun akhirnya mati. Itulah tempat yang menjadi tempat bencana buat mereka. Orangnya mati, gajah-gajahnya mati. Meskipun belakangan dikuburkan juga. Tetapi setelah nanti Makkah pun terbuka pada Islam, Rasulullah kalau melewati daerah itu memerintahkan, percepat jalan kalian. Ontaknya, kudanya itu dipacu cepat. Karena ini daerah tempat Allah pernah mendatangkan laknatnya, kutukannya. Maka kita jangan lama-lama berada di tempat situ. Percepat jalan. Itu. Jadi ngapain kita kemudian datang ke kuburan orang-orang yang pernah dilaknat oleh Allah? Tempat yang pernah menjadi orang terlaknat saja Nabi menghindari, menjauhi. Kok sebagian orang Islam sekarang justru mendatangi kuburan-kuburan tua yang katanya dulu wah macam-macam kesaktiannya. Ya. Nah, ini Kemal Atatürk termasuk Kemal Atatürk ya, yang begitu kejinya terhadap umat Islam itu. Nah, itu pelajaran. Jadi begitulah nama baik Abdul Muthalib, kakek Nabi. Nah, anaknya Abdul Muthalib, bapaknya Nabi, Abdullah. Meskipun sudah wafat sebelum Nabi lahir. Tetapi adik-adiknya, abang-abangnya Abdullah, itu tokoh-tokoh ternama. Tokoh-tokoh hebat. Jagoan-jagoan perang. Orang saudagar kaya. Maka mereka tidak berani sembarangan kepada Muhammad SAW. Tapi kepada umat Nabi Muhammad yang lain, yang bukan kalangan tokoh terhormat, habis itu, diteror, disiksa. Nabi tahu mereka nggak berani nyiksa aku, ya karena aku dari keluarga terpandang juga. Namun begini beratnya teror yang kalian terima, alangkah baiknya kalian hijrah dulu. Situasi tidak memungkinkan. Kemana ya Rasulullah? Hijrahlah ke Habsyah. Habsyah itu bahasa latinnya Abyssinia. Sekarang kalau kita lihat peta itu Ethiopia. Yang waktu itu Ethiopia itu wilayah negara di tanduk Afrika yang sangat maju peradaban dan perekonomiannya, kaya raya. Itu. Kenapa hijrahnya ke sana? Karena ku dengar rajanya di sana adalah seorang Kristen yang baik. Agama Kristen itu cirinya adalah yang dominan pengaruh kasih, selalu mengasihi, menyayangi. Nah, maka orang-orang Kristen yang taat pada agamanya, prinsip dasarnya adalah menebarkan kasih sayang. Nah ini termasuk raja Kristen di Ethiopia itu. Ku dengar rajanya adalah seorang Kristen yang baik. Pergilah ke sana, dipimpin rombongan itu. Dan karena akan memasuki negara yang lebih maju, ya,
peradabannya, maka yang memimpin pun dipilih juga orang yang tidak sembarangan. Yang dipilih adalah Utsman bin Affan, karena dia adalah dari keturunan terhormat juga dan saudagar kaya juga. Itu supaya rombongan ini diterima dengan baik, dan ternyata diterima di Ethiopia. Setelah dijelaskan bahwa mereka umat Nabi Muhammad SAW anti syirik, anti berhala, itu agama yang diperintahkan untuk taat bakti pada orang tua, untuk jujur, menjaga kebenaran, menjaga kejujuran, keadilan dan segala macam. Sehingga sang raja yang Kristen mengatakan, kalau begitu perbedaan agama kalian dengan agamaku setipis garis di pasir ini. Nah, dia bikin garis pakai tongkatnya. Perbedaan yang paling mendasar adalah konsep Trinitas saja. Kita tauhid, Kristen menganggap Tuhan itu satu, tapi satu yang bisa menjelma atau satu yang terdiri dari 3 oknum. Nah, perbedaannya cuma di situ. Lain-lainnya sama-sama diperintahkan menjaga kejujuran, keadilan, kebenaran, kebaikan. Sama-sama diperintahkan taat bakti pada orang tua. Sama-sama anti riba, tidak membolehkan riba. Sama-sama anti berhala. Itu. Nah, jadi kalian boleh tinggal di sini. Maka umat Islam hijrah ke Ethiopia. Itu. Nah, karena orang-orang Islam juga sudah berdagang dari Makkah ke Madinah. Di antara mereka itu ada yang berdagang dan juga menceritakan tentang Islam kepada penduduk Madinah. Maka ada juga orang Madinah yang tertarik masuk Islam. Itu perlu kita pahami. Dahulunya di Yerusalem, di Palestina, itu bangsa Yahudi terdiri dari macam-macam suku. Mereka juga mengalami konflik, perang antar suku. Karena problem dasar orang zaman dulu adalah asobiah. Asobiah itu fanatisme kekelompokan, terutama kelompok berdasarkan suku. Jadi mudah sekali perang antar suku. 3 suku Yahudi yang kalah dalam konflik dan diusir dari Yerusalem, mereka berjalan ke selatan. Itulah Bani Nadir, Bani Qainuqa, satu lagi apa tuh saya lupa tuh. Quraidah. Nah, Nadir, Qainuqa, Quraidah. Mereka jalan melintasi gunung-gunung batu, jalan di sela-sela bukit-bukit batu ke arah selatan. Ketemu sebuah hamparan datar. Hamparan datar yang subur, banyak tumbuh-tumbuhan pangan bisa tumbuh di situ, terutama kurma. Di sebelah utaranya ada rentetan gunung batu hitam, yang dikenal dengan nama Uhud. Uhud itu Ahad, Ahad itu satu. Kenapa? Karena meskipun kelihatannya berbukit-bukit sepanjang 80 kilo, itu sebenarnya satu kesatuan. Bukan bukit berbeda, itu satu kesatuan. Itu satu batu semua. Itu. Nah, di sebelah selatannya juga ada barisan gunung batu hitam ini disebut Al-Ir. Jadi itu tempat seperti sebuah koridor. Barisan gunung batu, di sini hamparan datar, air hujan turun ke batu-batu itu, ke bukit batu, turun ke bawah mengendap, maka menyebabkan lahan di situ subur. Maka orang 3 suku Yahudi itu, oke, kita bikin pemukiman di sini. Maka daerah itu di-coupling menjadi suku Quraidah, Nadir, Qainuqa. Itu. Orang-orang Yahudi itu sesepuhnya namanya Pak Yathrib. Maka perkampungan itu nanti disebut perkampungan Yathrib. Itu orang Yahudi. Itu. Nah, belakangan nanti sekian puluh atau sekian ratus tahun kemudian, orang-orang di Yaman, orang-orang Arab yang jahiliyah, musyrik, penyembah berhala, juga terdiri dari suku-suku yang berbeda, juga terjebak oleh asobiah, fanatisme kesukuan yang sangat kuat. Mereka konflik, dan 2 suku Arab jahiliyah penyembah berhala ini terusir keluar. Itulah suku Aus dan suku Khazraj. Mereka jalan ke utara melintas gunung-gunung batu, ketemu kota Mekah. Mau tinggal bikin pemukiman di situ, sudah penuh.
Karena Mekah itu sebuah lembah dikelilingi gunung batu dan sempit. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke utara, bergabung tinggal di Yathrib. Itu. Ketika mereka sebagai pendatang belakangan datang, itu wilayah sudah dikapling-kapling buat orang Yahudi, ya kami numpang kerjalah. Maka mereka dipekerjakan sebagai budak. Dia tugasnya menjaga pengairan kebun-kebun korma, melakukan penyerbukan. Karena pohon korma yang lelaki itu harus diambil serbuknya. Dan kemudian pohon korma betina itu diaurin, dilemparin. Kalau mereka hanya menunggu tiupan angin, itu tidak merata. Atau karena dibawa burung tidak merata, karena itu disengaja. Nah itu diaurin, sehingga pohon-pohon betina korma itu jadi tumbuh buah. Banyak orang di Indonesia pergi umroh beli pohon korma yang ditanam pohon betinanya aja, pohon jantannya udah nggak bawa, maka pada nggak berbuah. Nah, mereka jadi kuli petugas panen menjualkan. Maka suku Arab Aus dan Hazraj ini lama-lama menjadi penghuni Yathrib yang sejahtera. Mereka dari kerjanya nabung-nabung lalu mulai bisa beli kebun kecil-kecil. Itu. Nah, orang-orang Islam di Mekah memang bangsa pedagang, mereka berdagang termasuk ke Yathrib. Yang sudah masuk Islam saat berdagang ke Yathrib cerita-cerita tentang Islam. Nah, maka orang-orang Madinah itu ada yang kemudian tertarik masuk Islam. Apalagi yang Arab. Nah, kalau yang Arab itu kan sedari masa sebelumnya sudah menyadari bagi orang Arab punya kewajiban berhaji, datang ke Mekah, tawaf keliling Ka'bah setiap tahun. Karena perintah berhaji itu bukan perintah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu perintah dari kakek-kakeknya orang Arab. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Maka orang-orang Arab itu tiap tahun selalu sudah berhaji. Itu sambil juga berdagang sehingga ekonomi Mekah itu subur. Mereka tiap tahun berhaji berdagang ke Mekah, sudah tahu Islam, belajar Islam. Ada juga yang karena pedagang Islam ke Yathrib sehingga mereka belajar Islam pada masuk Islam. Menyaksikan banyak orang-orang Islam di Mekah mulai diteror, mereka pun mengajak, sudahlah kalian pindah aja ke Yathrib, tinggal bersama kami. Nah, itulah hijrah kedua. Jadi hijrah pertama ke Yathrib, ke Habasyah, Ethiopia. Hijrah kedua itu pada hijrahnya ke Yathrib. Gitu. Sampai nanti sekian tahun kemudian, ya, Nabi sendiri terancam akan dibunuh. Allah perintahkan hijrah ke Yathrib. Jadi Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Yathrib. Belakangan nanti Yathrib baru ganti nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu. Oke. Nah, Rasulullah yang sudah mi'raj ke Sidratul Muntaha mencapai tingkat kesempurnaan, kok nggak terus tinggal di sana? Sudahlah. Sudah sampai di sisi Allah dalam kesempurnaan, tapi beliau justru balik lagi turun. Turun menghadapi problem. Umatnya miskin, umatnya sengsara, umatnya digebukin. Orang disuruh hijrah, meninggalkan harta kekayaan di Mekah. Sampai Nabi pun akhirnya harus hijrah. Itu. Nah, ada orang-orang tarekat yang kurang paham seperti ini. Pokoknya kalau udah khalwat, udah zikir, sampai pada tingkatan muraqabah, sudah sampai tingkat lataif 1, 2, 3, 7, sudah begitu dekat dengan Allah, bahkan sudah menyatu dengan Allah, sehingga setiap detik nafasnya pun Allah, Allah, sehingga setiap denyut nadinya adalah Allah dan menyatu dengan Allah, lalu tidak mau lagi peduli dengan urusan sosial masyarakat di sekitarnya. Ini tarekat ngawur, merasa suci sendirian, merasa soleh sendirian, merasa mencapai tingkat kesempurnaan sendirian. Allah justru nggak suka dengan yang kayak begitu. Itu. Maka ketika 3 anak muda datang, Nabi sedang pergi. Ada apa? Kata istri Nabi, aku mau tanya, tolong jelaskan bagaimana ibadahnya Rasulullah. Oh, Rasulullah itu rajin berpuasa, Rasulullah itu rajin salat malam,
Rasulullah itu rajin dekatkan diri kepada Allah. Nah, kata anak muda, tuh kan, Nabi yang udah dijamin pasti masuk surga, masih begitu kenceng ibadah. Nah, maka aku bertekad akan tiap malam tahajud, bukan hanya tiap malam tahajud, setiap malam sepanjang malam aku tidak akan tidur. Aku akan zikir saja, sholat saja, ibadah saja. Nabi yang udah terjamin masuk surga, masih rajin qiyamul lail. Maka aku sepanjang malam tidak akan tidur, tiap malam ibadah terus. Yang satu lagi bilang, waduh kalau harus tiap malam begadang gak kuat deh. Saya ini orang yang doyan tidur, gitu ya. Tapi saya kuat nahan lapar, maka saya akan puasa setiap hari puasa. Yang satu lagi bilang, maka saya pun akan bertekad untuk fokus kepada Allah, maka saya seumur hidup tidak akan mau punya istri, karena istri selalu reseh, mengganggu katanya. Itu ya. Nah, lalu ketika Nabi pulang dapat kabar dari istrinya begitu, disuruhnya orang panggil 3 anak muda itu. Aku ini orang yang paling takwa kepada Allah, paling benar, paling jujur, bukan karena takabur, karena memang beliau manusia terpilih. Tapi aku tiap malam meskipun sholat juga ada tidurnya, karena mata kamu juga punya hak. Gak boleh sepanjang malam gak tidur. Itu hanya dengan alasan bermesraan dengan Allah. Aku juga puasa, tapi juga aku ada saatnya tidak puasa. Nah, kalau kamu mau berpuasa lebih dari aku yang Senin Kamis, puasa yang lebih dari Senin Kamis itu puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu. Aku juga beristri, punya keluarga. Itu, punya keluarga. Kan satu saat ada orang-orang miskin datang, ya Rasulullah, enaklah orang kaya itu ngumpulin pahala, sholatnya jalan, ya. Sedekahnya mereka banyak, dapat pahala. Nah kami miskin, mau bersedekah nggak punya duit. Tolong ya Rasulullah, ajarkan ibadah macam apa yang aku bisa mengalahkan orang kaya, menghimpun pahala. Lalu kata Nabi, tasbih itu adalah ibadah. Maka dengan kamu banyak tasbih, kamu banyak dapat pahala. Nah, disitulah habis sholat, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 33 kali. Itu. Dan ada satu lagi. Maka sejak saat itu orang miskin kalau habis sholat, subhanallah, 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 subhanallah. Untuk ngumpulin pahala yang banyak. Supaya mengalahkan orang kaya. Nah, orang-orang kaya lihat juga, ini ngapain kalau habis sholat pada zikir? Dan Nabi tahu, dan Nabi mendiamkan. Berarti boleh juga nih dibenarkan oleh Nabi. Maka orang-orang kaya pun habis sholat zikir juga, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Lah yang miskin ngadu lagi, ya Rasulullah, dia udah bisa sedekah dengan hartanya, sekarang ikut juga zikir. Ngalahin kami lagi. Nabi cuma senyum, melihat ya begitu awamnya, atau dalam tanda kutip begitu sederhananya cara berpikir umat saat itu. Ya. Padahal kan dengan berbuat apa saja bukan soal banyak-banyakan, tapi soal ikhlas. Ya. Sampai Nabi katakan, orang punya duit 100 dinar, dia bersedekah 10 dinar. Tapi ada orang yang miskin punya 2 dirham, 1 dinar saja 100 dirham. Ini 100 dinar, sedekah 10 dinar. Nah ini karena miskinnya cuma punya 2 dirham, yang 1 dirham dia sedekahkan. Ini sedekahnya orang yang miskin ini jauh lebih besar daripada si orang kaya itu. Karena si orang kaya 100 dinar, sedekah 10 dinar. Berarti 1/10, 10% dia sedekah. Nih si miskin 2 dirham, sedekah 1 dirham, 50% sedekahnya. Jadi bukan soal nominal, bukan soal banyak-banyakan, tapi ketekunan, keikhlasan itu lebih menentukan. Itu. Ya. Maka Nabi bilang, enggak usahlah harus begadang tiap malam, enggak usah juga harus puasa tiap hari, enggak usah sampai enggak kawin-kawin. Subhanallah itu membuka, itu adalah sedekah, mendatangkan pahala. Kamu tidur dengan istrimu, melakukan hubungan suami istri, itu pun juga adalah sedekah
ibadah yang mendatangkan pahala. Nah, itu sahabat Nabi nanya, apa iya urusan kita vulgar aja, urusan seks bisa jadi ibadah yang mendatangkan pahala? Lah iya. Coba kalau kamu lakukan kepada yang bukan istri, jadi dosa kan? Nah, makanya kalau melakukan dengan istri halal, sah, jadi pahala. Itu. Karena itu saya sarankan Anda banyak-banyaklah berhubungan suami istri. Karena itu sedekah. Nah, solusinya pon-pon. Semua itu dengan niat, ya, niat. Nah, gimana? Kalau mau mulai, apa bacaan doanya? Saya yang hafal tunjuk tangan. Bacaan doa sebelum hubungan suami istri. Tunjuk tangan. Karena yang nggak nunjuk, saya mau tunjuk. Ya Allah, Pak, anak udah pada gede, udah banyak, doa masih belum hafal. Gimana, Ji, bacanya? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Allahumma, wahai Allah, jannibna syaitan, singkirkan setan. Jauhkan kami, jannibna, jauhkan kami dari setan, dan jauhkan setan dari kami, supaya proses ini tidak membuat kesetanan, supaya kalau jadi anak, anaknya pun gak kesetanan. Itu karena suatu saat pun Nabi bertanya kepada iblis, rajanya setan. Kata Nabi, lis katanya, itu bagaimana caranya ada keturunanku, umatku, keturunannya yang kelakuannya bisa seperti kamu, bandelnya, munafiknya, malasnya. Iblis jawab, ketika seorang suami mendatangi istrinya untuk memulai, dan dia tidak berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dariku, maka sebelum mani si suami membuahi mani si istri, maniku dulu yang akan membuahi mani si istri. Bukan mani secara fisik, cairan, tetapi karakter sudah dimasukin duluan. Makanya anak udah pada gede, anak udah banyak, doanya masih belum hafal. Ya gimana Pak, saya juga emang baru hijrah terakhir ini, baru tobat, yang udah emang udah terlanjur deh. Terus gimana? Makanya lagi nyari lagi nih buat bikin yang baru. Ah, ente kebangetan emang gara-gara pon-pon juga. Nah, itu ibadah. Ya. Nah, kembali. Jadi Rasulullah SAW yang dengan Mi'raj sudah mencapai tingkat kesempurnaan, Rasulullah pun turun lagi, peduli menyelesaikan, mengurus para umat yang menghadapi problem. Kalau ada orang mengaku sufi hanya ke atas saja, tidak peduli dengan urusan sosialnya, itu tidak disukai, tidak disukai. Kan saya pernah munculkan slide-nya di sini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, sudah kuperiksa semua bentuk ibadah, amal ibadah manusia, dan tidak ada amal ibadah manusia kecuali yang diwajibkan, ya. Tidak ada amal ibadah manusia yang lebih besar pahalanya daripada memberi makan kepada orang yang kelaparan. Itu. Jadi artinya ada orang yang lapar sifatnya temporer, tapi ada kelaparan yang sifatnya terstruktur. Inilah yang disebut dengan kemiskinan. Itu orang-orang susah. Ada orang susah karena memang dirinya, keadaan dirinya itu misalnya sejak lahir mengalami keistimewaan pada kakinya, pada penglihatannya dan segala macam, sehingga dia memerlukan upaya yang lebih keras. Nah, ya, orang sering menganggapnya ini orang-orang yang lemah. Lemah itu dhaif, jamaknya du'afa. Itu, ya. Ini du'afa. Tapi ada orang yang bukan du'afa. Seluruh tubuhnya normal, kecerdasannya normal, pendidikannya, intelektualnya tinggi, tapi dia terlemahkan. Kenapa? Karena sistem sosial di lingkungannya tidak memberi kesempatan yang sama. Kalau dia bukan anak pejabat kaya, kalau dia bukan anak menteri, kalau dia bukan anak presiden, susah dapat kredit. Tapi yang lain, banjir kredit dengan mudah. Kalau dia mau bekerja dengan jujur, memulai dari awal berat, karena dipalakin melulu.
Udah preman memalak, aparat memalak, pejabat memalak dengan macam-macam. Nah, ya istilahnya korupsi lah segala macam. Jadi berat. Jadi ini orang sehat tubuhnya, mentalnya, intelektualnya. Kenapa hidup ekonominya lemah? Dia bukan lemah, dia terlemahkan oleh sistem sosial, sistem hukum yang tidak adil, sistem ekonomi yang dikuasai oleh monopoli, oleh kartel, oleh oligarki. Nah, ini bukan orang lemah, tapi orang yang terlemahkan. Bahasa Arabnya mustad'afin. Kalau orang-orang lemah, du'afa. Tapi ada orang yang secara intrinsik dirinya tidak lemah, terlemahkan oleh keadaan, mustad'afin. Nah, sufi itu kata Syekh Abdul Qadir itu selain harus ke Allah juga harus peduli kepada du'afa dan mustad'afin. Maka aku sudah periksa segala macam amal ibadah, tidak ada yang lebih dahsyat mendapat perhatian dari Allah kecuali menolong du'afa dan mustad'afin itu. Ya. Nah, ini maka kita tekankan dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, guru mursyid kita selalu menekankan taati agama dan negara sepantasnya. Itu. Kemudian buktikan dengan kebajikan yang bersumber dari kesucian. Untuk apa zikir-zikir tarekat? Sucikan roh, sucikan jiwa, sucikan kolbu supaya mendekat ke Allah, supaya mudah dan cepat menangkap nur dari Allah. Petunjuk, karamah, barokah. Tapi kalau sudah itu, sudah suci, buktikan dengan kebajikan sosial. Itu. Jadi yang hablum minallah, hablum minannas, dijaga keseimbangannya. Ini prinsip ajaran dalam TKN. Itu. Barangkali ada yang bertanya, kenapa kalimat taati agama dan negara sepantasnya? Ada kata-kata sepantasnya. Itu. Karena yang namanya agama yang betul-betul dari Allah, yang nilai-nilainya, ajarannya pasti benar, mutlak, absolut, itu wahyu Allah, Al-Quran. Itu sudah pasti absolut. Itu. Tetapi begitu hadis saja, hadis itu kan contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Rasulullah tinggal di Mekah, Rasulullah di Madinah, di Yasrib lalu jadi Madinah. Rasulullah menghadapi konflik antar suku, Rasulullah menghadapi problem-problem kemiskinan, Rasulullah menghadapi kehidupan di Mekah, Madinah abad ke-7. Abad ke-7. Bagaimana situasi gurun pasir? Bagaimana peradaban dan teknologi abad ke-7? Nah, Rasulullah hidup di situ. Dalam kondisi seperti itulah Rasulullah memberikan contoh-contoh beribadah. Nah, jadi hadis itu terkait dengan konteks Makkah, Madinah, Hijaz, budaya Arab gurun pasir abad ke-7 itu. Lalu ketika kita hidup di Indonesia yang jauh dari Makkah, Madinah, di abad 21 yang sudah berkembang medsos, sudah berkembang artificial intelligence, yang penduduknya didominasi oleh budaya Jawa dan Melayu, yang tingkat pendidikannya berbeda, bagaimana hadis itu, perbuatan Rasul akan kita laksanakan di Indonesia? Itu harus ada proses penyesuaian. Itu nggak bisa karena ini hadis kita taruh begitu saja. Ya. Zakat yang begitu wajib misalnya, jelas-jelas hadis menyebut zakatul fitri yang kita bayarkan itu adalah makanan pokok berupa korma, anggur, dan biji-bijian, sereal. Sekarang kita mau bayar zakatul fitri, nyari korma. Korma bukan bahan makanan pokok kita. Kenapa bayarnya pakai beras? Itu namanya hadis Nabi sudah diadaptasikan dengan konteks. Begitu. Di sini makanannya beras, ya. Kalau di Indonesia Timur sebagian makanannya sagu, maka bayar zakatul fitri pakai sagu. Itu. Ada yang sekarang sudah muncul, di zaman Nabi belum muncul. Maka sekarang kita mengenal zakat profesi. Itu. Karena di zaman Nabi belum ada akuntan,
belum ada pengacara. Itu. Ini akuntan, pengacara, penghasilannya banyak, mudah, cepat. Nah, ini di zaman Nabi bagaimana? Itu. Hanya ada prinsip pokok. Jadi yang mutlak itu Quran. Hadis saja itu sudah harus mempertimbangkan konteksnya. Lalu Quran yang mutlak pun begitu dipahami oleh si ulama yang di Mekah Madinah, ulama yang ada di Persia seperti Isfahan, Baghdad, ulama yang ada di Mesir, ulama yang ada di Syam, Palestina. Quran yang satu yang mutlak ditafsirkan oleh orang yang berbeda, muncul tafsir pemahaman yang berbeda. Itu. Ketika tafsirnya berkaitan dengan hukum, maka fatwa hukumnya berbeda. Ketika tafsirnya berkaitan dengan teologi, dengan akidah, muncul pemahaman akidah yang berbeda. Maka ada Mu'tazilah, maka ada Qadariyah, maka ada Jabariyah. Itu. Dalam fikih maka ada mazhab Maliki, Syafi'i. Maka kata-kata taati agama sepantasnya, bagaimana itu? Taati agama sepantas kamu menaatinya sebagai manusia. Kamu bukan Jibril, kamu bukan malaikat suci, kamu bukan nabi. Maka ketika kamu memahami agama pun fahami dengan kesadaran kamu sebagai manusia. Yang nomor satu, apapun pemahaman kamu terhadap ayat, meskipun kamu ulama ahli bahasa Arab sekalipun, pemahaman kamu tetap pemahaman manusia. Berbeda tafsir pemahaman yang manusiawi itu dengan Quran itu sendiri. Itu. Kalau Qurannya absolut, benar mutlak, tapi tafsir dan pemahamanmu tidak boleh kamu mutlakkan. Tidak boleh kamu posisikan seperti ayat Quran yang orang harus ikut begitu. Karena ada ulama lain punya penafsiran berbeda. Itu. Jadi jangan kamu Qurankan pemahaman, penafsiran Al-Quranmu. Ya. Jangan kamu agamakan, apalagi jangan kamu pertuhankan faham-faham keagamaanmu. Nah, jadi di situ sepantasnya. Gak boleh kita umat beragama ini main mutlak-mutlakan, absolut-absolutan. Lalu setiap orang berbeda dengan kita anggap berbeda dengan agama. Oh ini bid'ah, khurafat, kafir, faqad kafara, halalud dam. Karena sudah kafir, halal darahnya. Gak boleh. Karena yang paham-paham seperti itu sampai sekarang masih ada. Ya. Kami di MUI Pusat masih mengawasi, masih ada aliran paham seperti itu. Ya. Dan di antara anggotanya itu ada yang bekerja sebagai sopir, ada yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tapi semua orang yang tidak sepaham dengan kita itu kafir. Orang tuanya sendiri pun dianggap kafir. Dan karena sebagai kafir, untuk perjuangan kita memerlukan dana, maka kita boleh mengambil harta mereka halal. Itu. Maka di rumah tangga itu majikannya kehilangan dulu perhiasan. Ya, kalau dia sopir ada aja kehilangan. Tapi semua itu dikumpulkan kepada gurunya, kepada murabinya. Si gurunya kumpul lagi ke atas, maka pimpinannya kaya raya. Kelompok itu jangan dikatakan tidak ada, sampai sekarang masih ada. Itu. Ya, dulu namanya Islam Jamaah, kemudian ganti nama LDII, ya. Kemudian katanya sudah bertobat. Nah, tapi sebagian lagi ada pimpinan LDII yang menyatakan kami sudah tobat kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagian lagi kan masih ada yang tidak mau tobat. Itu kelompok-kelompok seperti itu. Nah, ini. Nah, karena itu kita pun memahami agama sepantasnya. Juga taati agama dan negara sepantasnya. Karena negara ini juga tidak boleh diabsolutkan, tidak boleh dimutlakkan. Negara itu juga macam-macam. Ya. Yang tinggal di Arab Saudi, sistemnya kerajaan. Keluar yang berkuasa, dinasti Saud. Ya kerajaan lah. Ya. Maka kalau sudah anaknya raja mau berbuat apa, ya anak raja. Siapa yang berani? Ya. Sekarang siapa itu MBS Muhammad bin Salman, anaknya Raja Salman, bikin
Sekarang di Arab Saudi larangan untuk dagang minuman keras dicabut. Meskipun masih dibatasi khusus untuk kalangan orang asing saja. Ya kan kita nggak tahu yang beli yang minum apa asing apa enggak. Nah, itu cabut boleh dan lain-lain. Karena dia sedang supaya mengejar ketertinggalan ekonomi Arab Saudi, maka kita kembangkan kota Neom. Di situ ada pantai, dibikinlah seperti pantai-pantai negara Eropa. Dan khusus di pantai itu wanita boleh pakai bikini, buka aurat. Ya anak raja, ya kerajaan, begitu. Semau-maunya raja itu. Nah, kita tinggal di Amerika. Ya Amerika bukan negara Islam. Arab Saudi yang mengklaim Islam saja seperti itu, ya. Pakistan yang mengklaim negara Islam saja, polanya bukan kerajaan, republik. Ya. Iran mengaku kerajaan negara Islam, Irak begitu. Jadi yang namanya negara Islam saja beda-beda. Mengaku negara Islam. Turki itu sampai sekarang masih menyatakan diri negara sekuler. Itu. Hanya presidennya itu lulusan sekolah Imam Khatib. Nah, kalau Imam Khatib mungkin di sini seperti IAIN lah begitu, ya. Nah, tapi juga jangan lupa ini soal politik. Soal politik itu apa itu politik? Politik adalah suatu seni, ilmu dan seni bagaimana mendapatkan kekuasaan dan membagi kekuasaan lalu memanfaatkan kekuasaan. Nah, jadi ujungnya politik kekuasaan. Nah, di Saudi kekuasaannya kerajaan, di Pakistan kekuasaannya republik, nah, di Turki kekuasaannya republik. Nah, tapi bagaimana peraturan-peraturannya tiap-tiap negara berbeda. Maka dari kacamata teori demokrasi Barat yang dilakukan oleh Presiden Turki itu Erdogan itu adalah sistem yang otoriter. Karena dia udah 20 tahun nggak ganti-ganti. Itu. Kalau yang teori demokrasi Barat, ya 2 periode maksimal ganti. Nah ini 20 tahun nggak ganti-ganti. Itu. Tapi dia mengklaim sebagai negara yang paling Islami. Nah, kalau kita ke Amerika lain lagi. Di Indonesia lain lagi. Karena ketika kita mau merdeka saja, itu para tokoh berkumpul, dikumpulkan oleh pemerintah Jepang. Kan kita masih dijajah oleh Jepang. Itu. Ayo kumpul, bikin persiapan. Nah, sekitar 60 orang tokoh, termasuk ulama-ulama. Ketuanya Dr. Medis Rajiman Widyodiningrat berkata, mulai sekarang negara Indonesia merdeka yang akan kita dirikan nanti dasarnya apa? Itu pertanyaan sidang pertama 29 Mei tahun 1945. Negara Indonesia merdeka yang akan kita dirikan ini dasarnya apa? Itu. Nah, kan di antara yang hadir itu ada keturunan raja-raja, sultan-sultan. Nah, kan sebelum kita jauh sebelum dijajah pemerintah Belanda, jauh sebelum datang VOC, di sini sudah banyak kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan Galuh, ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Pajajaran. Nah, itu. Dan keturunan-keturunannya sampai ada. Sekarang pun masih ada. Maka sekarang ada perkumpulan Yayasan Raja dan Sultan Indonesia. Masih ada. Nah, mereka menginginkan sudah kita bikin jadi kerajaan. Apalagi sekian lama selama ini kita dijajahnya oleh kerajaan Belanda. Dari tahun 1800 sampai sekarang. Nah, Pak, jadi kerajaan Belanda menjajah Indonesia tahun 1800 mulainya. Iya. Loh, bukannya tahun 1602 yang dibentuk 1602 dan menjajah Indonesia bukan negara Belanda, itu perusahaan dagang yang namanya VOC. VOC itu dari 1602 sampai 1799. Karena bangkrut itu perusahaan diambil alih oleh kerajaan mulai 1 Januari 1800. Jadi kita itu dijajah oleh negara Belanda 1800 sampai 1945, 145 tahun. Loh, jadi bukan 300, bukan. Ente ngitung 350 tahun dari mana? Tahun 1602. 1602 itu bukan negara Belanda, itu perusahaan dagang. Itu VOC. Nah, itu ini kan banyak yang nggak paham. Itu. Nah, jadi ada yang bikin kerajaan.
Sebagian lagi tokoh-tokoh bangsa Indonesia itu sudah disekolahkan oleh Belanda. Ke Belanda ya, ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, ada siapa yang ahli hukum itu, ya banyak. Nah mereka belajar di Belanda, belajarnya negara Barat. Kalau begitu sekarang kita harus bikin negara sekuler, karena mereka tahunya negara itu sekuler di Barat. Itu. Tapi di dalam BPPKI ada juga ulama-ulama. Nggak bisa, ini mayoritas Muslim, bikin negara Islam. Terjadilah perdebatan. Itu lama. Ketika saling berdebat, sudahlah. Kita nggak usah deh bicara soal negara Islamnya, kita nggak usah bicara soal sekulernya, kita nggak usah bicara soal kerajaannya, bicara republiknya, nama belakangan. Yang penting apa kelebihan, nilai-nilai apa kelebihan dari sebuah kerajaan. Ada kelebihannya kerajaan, ada stabilitas. Itu. Nah, kalau Filipina tiap sebentar karena katanya republik ganti, tiap mau pemilu ribut melulu, habis uang banyak di sana. Nah, kalau kerajaan seperti Brunei stabil, tak perlu ribut-ribut. Itu. Kelemahannya apa? Nah, tidak memberi kemungkinan kepada orang lain jadi kepala negara. Keuntungannya apa? Kalau itu raja betul-betul terjaga akidah syariah dan moralnya, meskipun dia raja permanen, seperti juga zaman khilafah Islam, yang memimpin terjaga akidahnya, ibadahnya, syariahnya, akhlaknya, ya permanen bagus. Tapi dikasih permanen ngawur, gitu, repot. Nah, jadi kerajaan ada baik, ada kurangnya. Republik bagaimana? Oh kebaikannya begini begitu, kekurangannya ini. Nah, kerajaan negara Islam bagaimana? Mana contoh negara Islam? Nah, pusing lagi kepala. Ya. Karena contoh-contoh khilafah itu semua adalah kerajaan. Khilafah itu kerajaan. Penguasanya itu penguasa-penguasa yang kekuasaannya absolut. Nah, udah nggak usah namanya dah. Mau pakai kerajaan ke Islam ke republik sekuler, tapi mana yang baik kita musyawarahkan. Dari musyawarah itu lalu disepakati menjadi Piagam Jakarta yang setelah kita proklamasi itu dijadikan pembukaan UUD 45. Jadi pembukaan UUD 45 dan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah bentuk yang paling cocok untuk NKRI. Itu hasil musyawarah dari berbagai pihak dengan mempertimbangkan berbagai macam sistem. Itu yang terbaik untuk NKRI. Nah, ya, UUD 45. Nah, itu yang terbaik. Nah, gitu. Tapi sayang, Indonesia kan merdeka bukan melawan Belanda. Yang perang menghantam Belanda itu adalah Jepang. Kalau saja Jepang tidak masuk ke Indonesia, kita nggak pernah merdeka loh dari Belanda. Karena Jepang dengan senjatanya, dengan militer hantam Belanda, Belanda kabur. Lalu Jepang menguasai Indonesia, termasuk baik-baikin. Udahlah, kamu nanti bakal kami kasih kemerdekaan karena kita sama-sama Asia. Tapi kan dia ngerampokin. Itu untuk kepentingan pasukan perangnya di Asia, hasil-hasil panen kita dirampok habis. Nah, beruntung Amerika membom Jepang. Bom atom hancur. Begitu hancur, kita buru-buru proklamasi. Itu, ya. Tapi kan Belanda nggak bisa terima. Itu. Kapan kita menyatakan merdeka? 17 Agustus tahun 1945. Kapan negara pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 1745? Kapan diakuinya? Tidak. Coba buka. Anda cari di Google, kapan negara Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1945? Baru tahun 2005 kemarin. Jadi dari tahun 45, 2005, mereka nggak ngakui Indonesia ini proklamasi 17 Agustus 45. Nggak mau diakui. Itu. Ya. Nah, ini masih bagian kami. Maka setelah kita proklamasi, Belanda siap-siapkan lagi pasukannya dengan negara lain gabung. Tahun 48 dia serbu lagi Indonesia. Dia kuasai ini wilayah kami kok. Itu. Nah, maka kita melawan. Nah, sampai nanti
dengan dukungan Amerika. Belanda udah nggak zamannya nih penjajahan, udah kasih merdeka aja Indonesia. Boleh, kami akan lepas, tapi ayo kita berunding. Maka ada perundingan konferensi meja bundar di Belanda. Belanda hanya mau mengakui yang disebut Republik Indonesia itu hanya sebagian Jawa Tengah dan Jawa Barat. Itu Indonesia. Silahkan kalian jadi Republik Indonesia. Loh, wilayah lain, oh ini bukan Indonesia, ini negara Sumatera Timur, ini negara Kalimantan, ini negara. Tapi bahwa kalian Republik Indonesia memimpin mereka semua, ini namanya Republik Indonesia Serikat. Tapi yang Indonesia independen itu cuma Jawa Barat dan Jawa Tengah. Yang lain itu negara sendiri-sendiri. Negara sendiri-sendiri, tapi federal dipimpin oleh Republik Indonesia. Dan sebagai negara sendiri-sendiri, kalau mereka mau bikin perjanjian dengan kami, negara Belanda, kalau mereka mau menggunakan mata uang kami, kalau mereka mau gunakan hukum kami, itu bebas, negara sendiri-sendiri. Sebagaimana Amerika itu negara federal. Jadi masing negara bagian itu sendiri-sendiri, hanya dipimpin secara federal oleh presidennya, gitu. Maka dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Serikat tahun 49, UUD 45 dinyatakan tidak berlaku. Jadi udah 45 tamat. Cuma 4 tahun, 45 sampai 49. Karena yang dipakai Undang-Undang RIS, Republik Indonesia Serikat. Itu. Nah, jalanlah negara ini sibuk proses-proses politik. Nah, tahun 50 Dr. Muhammad Nasir menyatakan dia bikin mosi NKRI. Dia atur supaya anggota-anggota legislatif, anggota-anggota parlemen, yuk kita tinggalkan sistem RIS yang buatan Belanda. Setuju? Setuju. Maka muncullah gerakan untuk kembali kepada menyingkirkan undang-undang RIS. Begitu undang-undang RIS disingkirkan, lalu kita undang-undang dasar yang mana dipakai? Dipakailah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50. Jadi Undang-Undang RIS cuma setahun umurnya. Bikin UUDS 50. Nah, tetapi karena ini sementara, banyak bikin kekacauan. Itu kacau, ya. Setiap ada Perdana Menteri dijegal, ini jegal, sistemnya parlementer. Siapa yang kuat kedudukannya di DPR bisa mengimpeach, memakzulkan Perdana Menterinya. Nah, kalau begitu kita harus bikin negara yang betul-betul undang-undang dasarnya versi kita. Diselenggarakanlah pemilu pertama tahun 55. Pertama kali kita bikin pemilu tahun 1955. Tapi yang mengejutkan, begitu muncul hasil pemilu itu, yang banyak menang itu adalah partai-partai sekuler dan partai komunis. Komunis masuk ke Indonesia tahun 1918. Tahun 1948 dia sudah berontak terhadap Belanda, dan tahun 55 menang dia. Itu. Jadi kalau dijumlahkan partai-partai Islam dengan partai sekuler termasuk komunis, sosialis, partai Islam itu hanya sekitar 44%. Agama boleh mayoritas Muslim, tapi begitu masuk ke politik cuma 44%. Itu. Yang lain sekuler, komunis. Itu. Nah, terjadi lagi kekacauan. Maka tahun 59 Bung Karno mengeluarkan dekret, menggunakan kekuatan otoriternya, saya nyatakan konstituante dibubarkan, dan undang-undang dasar kita kembali ke UUD 45. Nah, itu. Ada nggak jasa baiknya Soekarno? Ada. Mengembalikan UUD 45. Itu. Maka sejak saat itu komunis menjadi terganggu. Tapi semua itu karena kekuatan figur Soekarno yang masih banyak pendukungnya. Masyarakat kita ini secara budaya masih masyarakat yang mengacu pada figur, pada orang, bukan kepada sistem. Sehingga akhirnya Soekarno dijadikan presiden seumur hidup. Jadi mengarah kepada sistem otoriter. Maka tahun 65 terjadi pemberontakan. Siapa yang berontak? Yang macam-macam, banyak pihak terlibat. Itu PKI yang komunis terlibat, ya.
tentara yang ingin, wah ini Soekarno udah terlalu dikelilingi komunis, kita harus jegal, terlibat. Nah, Amerika juga terlibat. Kenapa? Soeharto itu banyak dipengaruhi oleh Soviet dan Cina. Amerika intelijennya masuk. Jadilah tahun 65. Maka Soeharto menjadi pejabat pelaksana presiden sampai tahun 71. Masa pelaksana pejabat sementara kelamaan, ya udah kita bikin yang baru. Pertama kali Soeharto bikin pemilu tahun 1971. Pesertanya 11 partai. Saya tuh udah terlibat itu ikut. Nah, satu hal yang perlu dicermati mulai dari sidang BPUPKB tahun 45, tahun 1955 sampai 71 dan selanjutnya, kelompok-kelompok non-Islam yang benci Islam itu sangat berusaha menekan Islam. Termasuk dalam pemilu 71. Masuk pemilu 77, pemilu 82, pemilu 87, pemilu 92 segala macam. Itu kebencian terhadap Islam itu masih kuat. Begitu. Akhirnya nggak tahan, 98 Soeharto jatuh. Begitu Soeharto jatuh, kita ingin negara tidak otoriter, inginnya negara yang demokrasi. Semua orang boleh berpolitik. Maka pemilu 99 kita bikin lagi pemilu yang paling demokratis kedua. Pemilu yang paling demokratis itu pertama 55, yang kedua 99. Partainya begitu banyak. Semua orang bikin partai. Semua orang mencalonkan diri jadi anggota DPR atau DPRD. Yang penting punya modal. Karena kalau dia kasih duit, terdukung, pengikutnya sekian, terpilih. Nah itu. Sehingga banyak anggota-anggota DPR itu di satu tempat dia preman, penguasa pasar, banyak anak buahnya, dan dia terpilih jadi ketua DPRD. Itu cuma jadi kacau. Wah, katanya reformasi dipimpin Amin Rais. Begitu Amin Rais memimpin sidang, ini anggota DPR MPR yang 700 orang itu macam-macam ideologinya, kacau. Maka Amin Rais nggak bisa mengendalikan. Maka tahun 2002 UUD 45 diubah 4 kali, istilahnya amandemen. Amandemen. Jadi sebenarnya UUD yang sekarang itu UUD 2002. Apakah sama dengan UUD 45? Tidak, sudah jauh berbeda. Cuma kalau nggak dipakai nama 45 takut rakyat marah, maka tetap dipakai nama UUD 45 padahal isinya sudah berubah. Begitu. Nah, sampai di sini karena sudah masuk waktu sholat, disitulah maka pesan guru mursyid kita, taati agama dan negara sepantasnya. Kenapa agama harus taati sepantasnya? Karena agama penuh dengan penafsiran-penafsiran. Kenapa negara harus ditaati sepantasnya? Karena tidak selalu negara itu berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Itu ya, tidak selalu sejalan dengan ajaran Islam. Tetapi yang paling penting dimusyawarahkan. Kalau kita nggak bisa seluruhnya, sebagiannya itu. Nah sekarang ada 2, ada 3, ya terserah pilih saja itu. Tapi karena kita Muslim, kita orang tarekat, yang mana yang paling baik bagi ajaran Islam dan ketarekatan. Soal pilihan, pusing Pak saya milih, kan ada istikharah. Ada minta salat, minta petunjuk kepada Allah. Kenapa nggak digunakan? Nah, minta petunjuk kepada Allah. Jangan mengikuti hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Minta petunjuk kepada Allah. Yang terpenting bukan orangnya, tapi nilai-nilainya. Nilai-nilai kebenaran dan kejujuran didukung tinggi. Nilai-nilai kebaikan dan keadilan dijunjung tinggi. Nilai-nilai kemanfaatan dan keberkahan dijunjung tinggi. Ini. Terima kasih. Selamat pesta demokrasi.